Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terus saja lisan kita memuji Tuhan Allah, satu-satunya zat yang telah menciptakan, memiliki, menguasai semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan tanpa terkecuali. Terjangkau atau tidak terjangkau oleh mata kita sebagai makhluk Sang Pencipta Allah. Dia dengan kemahasempurnaannya telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah. Alhamdulillah. Maka selalulah ucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita penuh dan cinta dan rindu kepada manusia terbaik yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah. Manusia yang paling pantas dijadikan sebagai suri tauladan. Dan juga mengucapkan salam hormat kepadanya satu kali akan dibalas oleh Allah. Dan ini harapan utama kita agar dibalas 10 kali tambahan rahmat. Kalau seandainya Allah membalik mengatakan bahwasanya siapa yang mengucapkan 10 kali salam hormat mendapatkan satu rahmat, maka sudah cukup. Apalagi kalau sekarang memang keadaannya adalah membaca sekali saja salawat diberikan 10 rahmat. Maka ini sebuah karunia yang sangat besar. Maka sangat wajar sebagai pengikut yang setia dan beriman kepada Allah selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih melanjutkan bahasan Minhajul Muslim dan kita masih dalam adab terhadap sesama makhluk. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah panjang lebar menjelaskan adab yang pertama adalah adab terhadap kedua orang tua. Semoga Allah memudahkan kita berbakti dengan kedua orang tua kita. Orang tua kita tentunya baik dalam keadaan mereka hidup ataupun mereka sudah meninggal dunia. Malam ini semoga Allah berkahi kita masuk ke adab terhadap anak. Jadi Allah bila mengaruniakan kepada salah seorang di antara kita anak, teman-teman sekalian, anak itu punya hak. Dan semua anak, kalau antum masih memiliki anak yang belum balik, maka ketahuilah antum sedang diamanahkan ahli surga. Kalau mau lihat ahli surga, lihat anak-anak yang belum balik. Mereka begitu meninggal dalam Islam, pasti masuk surga. Ahli surga semuanya. Dan banyak dalil berhubungan dengan masalah itu. Di antaranya pada saat Nabi SAW mi'raj ke langit dan bertemu dengan Ibrahim AS di langit ke-7. Maka Nabi SAW melihat di sekitar Ibrahim banyak sekali anak-anak kecil. Dan beliau bertanya kepada Jibril alaihissalam, siapa itu? Maka kata Jibril, itu anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Mereka dibawa naungan Ibrahim alaihissalam secara langsung ruhnya. Allahu alam kegiatannya apa, tapi yang jelas mereka sudah pasti masuk ke dalam surga. Dan juga disebutkan dalam hadis yang lain kalau Nabi SAW bersabda nanti akan terdengar gemuruh suara di depan surga. Lalu Allah dengan kemahasempurnaannya dan dia tahu sebenarnya suara apa itu, bertanya kepada para malaikatnya, suara apakah itu? Maka mereka berkata itu suara anak-anak muslim yang meninggal sebelum balik. Karena mereka dapat jaminan surga, maka mereka minta agar kedua orang tua mereka ikut bersama mereka. Maka Allah pun dengan kemahasempurnaannya berfirman, masukkanlah orang tua mereka bersama mereka. Itu jaminan. Dan juga Nabi SAW dalam hadis yang sahih pernah meramas baju seorang sahabat dengan keras. Sampai akhirnya sahabat ini kaget dan kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, seseorang di antara kalian bila memiliki anak yang meninggal sebelum balik, kecuali pasti dia akan memegang pada hari kiamat badan orang tuanya sebagaimana saya meramas bajumu sekarang sampai Allah memasukkan mereka semua ke dalam surga. Dan juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari kepada para wanita pada saat mengkhususkan ceramah untuk mereka di Madinah, para sahabiat ridwanullahi alaihinna, maka Nabi SAW mengatakan tidak ada seorang pun dari kalian yang meninggal anaknya sebelum balik umur jumlahnya 3 kecuali dijamin baginya surga. Maka seorang wanita mengatakan, ya Rasulullah bagaimana dengan 2? Kata Nabi SAW, 2 pun iya. Dan perawi hadis dari seorang sahabat Nabi yang ikut mendengarkan pada satu berkata,
Dan saya yakin kalau seandainya ada seorang ibu lagi bertanya bagaimana dengan satu, maka Nabi SAW akan mengatakan satu pun akan menjadi penyebab orang tuanya masuk ke dalam surga. Tentu jaminan-jaminan yang didapatkan bagi orang tua seperti ini dan siapa saja muslim yang dapat jaminan surga akan didapatkan kalau tidak ada pembatal keimanan dan keislaman yang dia lakukan. Jadi misalnya ada orang mengejar fadilah mendapatkan istana di surga atau masuk surga misalnya. Siapa yang membaca Qul Huwallahu Ahad 10 kali dalam sehari, Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, Allah akan bangunkan istana di surga. Siapa yang membangun rumah Allah, masjid di muka bumi, Insya Allah termasuk kayak masjid kita lagi dibangun sekarang, sebesar cakar burung saja, sarang burung saja, maka akan dibangun baginya istana di surga. Tapi ternyata orang ini setelah dia kerjakan semua itu, mungkin di akhir hidupnya dia murtad. Dia batalkan keislamannya, maka hilang semua keutamaan tersebut. Termasuk juga sama orang tua yang meninggal dalam keadaan kufur. Atau dia membatalkan keimanannya, maka tidak akan mendapatkan pertolongan anak-anak mereka yang meninggal sebelum balik. Termasuk orang-orang tua kafir. Karena anak-anak orang kafir, sebagaimana dijelaskan oleh sebagian besar ulama, mereka masih dalam keadaan fitrah. Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka. Di hari kiamat nanti dibangkitkan lalu Allah uji. Kalau orang-orang tuanya mereka kafir, kalau mereka masih dalam fitrah mengenal Tuhannya, maka masuk ke dalam surga. Kalau mereka sudah terusakkan, yang meyakini Allah punya anak atau apa saja, sudah keluar dari fitrahnya, maka mereka akan ikut bersama orang tua mereka ke dalam api neraka. Teman-teman sekalian, anak sebuah karunia yang luar biasa. Berapa banyak orang tidak diberikan anak dan mereka berusaha maksimal membayar sekian banyak harta. Ya. Ada di antara ikhwah kita, semoga Allah mudahkan dia memiliki anak sampai luar biasa berusaha sana sini, membayar sekian banyak, tapi Allah belum takdirkan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, bagi yang Allah mudahkan bisa memiliki anak, jangan ditunda. Dan jangan sengaja tidak menginginkan anak itu. Sampai ulama membahas tentang masalah program KB, bagi yang mau mengikuti ini pun boleh dibolehkan asal dia niatnya ingin mengatur keturunan. Bukan membatasi keturunan. Nah ini dilarang. Kalau membatasi keturunan hukumnya haram dalam Islam. Kecuali ada udzur-udzur syar'i. Misalnya si wanita tadi kalau hamil maka akan berbahaya buat dia. Karena mungkin dia sudah berulang kali operasi misalnya. Atau ada apalah ya penyakit yang memang di rahimnya, di perutnya yang tidak memungkinkan dia hamil, itu lain. Tapi kalau hanya karena faktor ekonomi, itu sama sekali tidak boleh. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dalam ayat yang dikatakan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Janganlah kalian membunuh anak kalian, maksud dalamnya adalah aborsi, sengaja menggugurkan. Sebagian ulama mengatakan termasuk orang yang sengaja tidak mau punya anak lagi, disterilkan misalnya rahimnya tanpa sebab, hanya karena tidak mau punya anak, hanya karena tidak mau urus, hanya karena tidak mau menyusui, dengan alasan nanti tubuhnya berubah atau apalah alasan-alasan duniawi ini. Allah mengatakan jangan pernah kalian membunuh anak kalian atau menggugurkannya atau menggagalkannya, karena kami yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Kita enggak lain teman-teman sekalian, laki-laki di sini cuma melemparkan spermanya, menumpahkan. Perempuan hanya bisa menerima, dan dengan kuasa Allah, bukan kuasa mereka berdua. Nanti kalau Allah izinkan bertemu sperma sama seluruh, jadilah manusia itu. Kalau tidak, maka tidak. Bahkan kita tidak punya andil dengan sehelai rambut anak kita. Kita tidak bisa mengukir alisnya. Lahir begitulah dia. Hanya Allah sang pencipta yang menjadikan ada variabel hukum antara kita dengan mereka. Kalau enggak, kita tidak punya hak sama sekali. Maka teman-teman sekalian harus digarisbawahi masalah ini. Tapi kalau mengatur keturunan dibolehkan. Sebagaimana beberapa sahabat menukil dalam hadis yang sahih. Kalau kami pernah berazal di zaman Nabi alaihi salatu wassalam,
Azal artinya mengeluarkan sperma di luar rahim. Ya, di zaman Nabi SAW artinya kami menunda keturunan, ya, sengaja membuat agar istri tidak hamil di masa subur, sementara wahyu sedang turun. Dan Nabi SAW tidak larang masalah itu, tapi dengan niat mengatur keturunan. Seperti misalnya memang ada masa menyusui, fase menyusui seorang ibu 2 tahun. Gitu kan? Maka ini mungkin jedah di mana si ibu menyusui anaknya, baru kemudian dia memiliki anak lagi. Persepsi yang salah dari banyak muslimah, mereka menganggap dengan hamil malah menyusahkan hidupnya. Malah nanti merubah postur tubuhnya. Malah membuat dia kelihatan tua. Ini semua tidak benar. Justru sebaliknya, penelitian dan fakta lapangan berbeda. Kalau wanita yang sering melahirkan justru sehat. Justru sehat. Dan itu banyak sekali kita lihat, pernah saya kasih contoh masalah ini, orang-orang tua kita di kampung-kampung di Indonesia banyak sekali yang punya anak Masya Allah sampai 10 orang, sekian banyak ya. Yaitu mereka sehat-sehat, matanya masih sehat, tubuhnya sehat. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali antara hamil dan melahirkan, justru dengan hal-hal yang sering disebarkan, gitu. Tidak benar. Seperti saya lihat pernah sepintas cuplikan tentang masalah program KB ini, di mana diberikan gambaran akan macet, akan padat, akan susah mengurus warga negara. Ini keliru ini. Ya. Cina sekarang berapa warganya? Bekerja semuanya orang-orang. Rusia, ada Amerika, ada India, banyak negara yang lebih banyak jumlahnya daripada kita. Gitu kan. Dan memang tidak ada. Kita kalau jalan perjalanan darat dari Jakarta, lewati Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, banyak sekali kiri kanan lahan yang kosong. Kalau yang ditunjuk memang Jakarta Pusat, ya, atau sekitar Jakarta memang yang padat mungkin. Tidak mungkin lagi ditambah penduduk, mungkin itu masih masuk akal. Tapi kalau seluruh Indonesia lingkupnya nggak mungkin. Ya. Jadi kalau Allah berikan karunia maka terimalah. Dan banyak sekali, seperti misalnya sabda Nabi SAW, tazawwajul waludul walud fa inni mukathirun bikum umam yaumal qiyamah. Menikahlah dengan wanita yang penyayang dan subur, karena aku akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Ya. Selain mereka adalah penolong buat kita kalau mereka meninggal sebelum balik, juga wanita pada saat hamil itu mengalami atau mendapatkan pahala seperti jihad bagi laki-laki. Dan si laki-laki tentunya juga pada saat anaknya lahir dia mendapatkan nisbat nama, akan membawa nama dia seterusnya, gitu kan? Dan tidak boleh penghapusan nama dari si ayah. Seperti kita tahu Aisyah radhiyallahu anha tetap bernama Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, Sofia binti Huyai. Ya, tetap menisbatkan nama pada orang tua mereka walaupun Nabi SAW manusia terbaik. Seperti di sini penisbatan nama didapatkan dari seorang laki-laki. Juga pahala pada saat dia memberikan makanan, minuman kepada istrinya yang sedang hamil. Dia membiayai pendidikan anaknya, ini semua pahala. Jadi kalau kita memang dikaruniai oleh Allah SWT, alhamdulillah itu karunia yang sangat baik. Dan dianjurkan tentunya bagi muslim dan muslimah walaupun belum berumah tangga, mereka sudah harus berdoa kepada Allah SWT agar dikaruniakan keturunan pada saat menikah nanti. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat hal-hal yang menghalangi itu. Dan jangan lupa ikutkan permintaan doa itu dengan anak yang saleh. Anak yang saleh dan salehah itu yang paling penting, bagaimana Allah mengaruniakan kita anak yang berbakti nanti. Dan di antara doa disebutkan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa innani minal muslimin. Ya Allah, mudahkanlah aku agar selalu bersyukur kepadamu atas nikmat yang kau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan aku selalu beramal saleh sesuai dengan yang kau inginkan, dan perbaikilah keturunanku. Kata para ulama, kalau dia masih bujang atau gadis, dia minta agar Allah mudahkan pada saat menikah nanti punya anak, dan sudah diperbaiki sebelum memang sperma ditumpahkan bertemu dengan sel telur. Dan ulama-ulama pendidikan mengatakan termasuk hak pertama anak adalah doa sebelum menikah dan memilih pasangan yang cocok. Calon ayah bagi si anak,
pemilik sperma yang baik, dan juga calon ibu, pemilik sel telur yang baik. Karena salah menikah ini akan salah semua ke depan. Kapan seseorang di antara kita laki-laki menikah dengan sembarangan wanita, begitu dia teteskan spermanya, lalu hamillah perempuan tersebut, bagaimanapun keadaannya, maka dia adalah ibu anak-anak kita. Kalau dia baik, alhamdulillah. Kalau dia buruk, gimana? Maka jangan salah langkah ini. Begitu pula dengan wanita. Salah memilih suami, status sperma dia terima, lalu dia hamil, maka si laki-laki tadi akan memiliki nisbat nama ayah bagi si anak ini sampai kapanpun. Sampai hari kiamat. Sampai dipanggil dengan nama-nama itu. Maka jangan hanya terpengaruh secara fisik saja teman-teman sekalian. Tapi pengaruh harus dalam masalah agama. Karena perlu sekali berhubungan dengan masalah pendidikan ini. Orang-orang yang Allah karunia anak ini harus paham kalau anak ini itu aman dan punya hak dari kita sebagai orang tuanya. Ya. Tentu banyak sekali hak-hak anak-anak. Kalau kita kasih garis besarnya, yang pertama adalah hak anak memilikan, kalau dari laki-laki, istri, kita memilikan ibu yang cocok buat anak. Itu hampir semua ulama pendidikan sepakat mengatakan itu hak pertama anak. Dan juga masuk dalam hak ini, hak pertama adalah berdoa sama Allah agar diberikan karunia anak yang baik, yang soleh dan soleha. Hak yang kedua adalah memilikan calon ibu yang baik, yang soleha. Memilikan calon ayah yang baik, yang soleh. Hak yang ketiga adalah memberikan makanan dan asupan, ya, minuman, konsumsian masih dari rahim ibunya yang halal. Ini hak dia. Kita berdosa kalau tidak. Memberikan kepada dia makanan, minuman yang halal, yang baik. Sehingga dia pun tumbuh dalam keadaan baik. Begitu pula pada saat nanti dia lahir, semuanya sama. Kemudian pada saat dia lahir, di hari ketujuhnya, hak yang keempat adalah memberikan nama yang baik, ya, dengan nama-nama yang santun, yang memiliki makna yang baik, dari kalangan orang-orang soleh sebelum kita, nama para nabi-nabi. Ya. Kalau perempuan, nama ibu nabi, pasangan nabi, ya. Wanita-wanita solehah yang telah beriman, yang punya sebuah peran yang baik dalam masalah keimanan selama hidupnya. Kemudian juga di hari ketujuh ini selain memberikan nama, haknya juga masih masuk dalam poin yang keempat adalah bagaimana dia ditahnik, kalau laki-laki di khitan, ya. Laki-laki di khitan ini termasuk haknya. Kemudian juga di akikah. Ini semua sebagaimana sabda Nabi SAW, berikanlah nama yang baik di hari ketujuhnya dan tumpahkan darah untuknya. Mana tumpahkan darah, akikahkanlah. Kalau anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan dengan 1 ekor kambing. Ini termasuk hak. Kemudian termasuk haknya, tapi ini sifatnya sunnah bukan kewajiban, adalah mentahniknya. Mengunyahkan kurma yang halus dari awal dia lahir sampai batas waktu yang dia anggap penting untuk berhenti. Sebagian ulama mengatakan sampai 6 bulan. Gitu kan. Sebagian ulama lagi mengatakan minimal di hari pertama lahirnya, maka dikunyahkan kurma yang halus, kemudian ditempelkan di langit-langitnya, supaya dia mengunyah kurma tersebut. Sebagaimana Nabi SAW melakukan kepada seluruh bayi muslim di Madinah yang dibawa kepada beliau. Termasuk sunnah Nabi SAW juga di sini adalah mencukur rambutnya. Mencukur rambutnya, digundul di hari ketujuh, laki-laki atau perempuan, kemudian ditimbang dengan timbangan emas atau perak. Berapa nilainya? Misalnya 1 gram. Kalau pengalaman kami selama ini memang rambut bayi, walaupun lebat, paling banyak 1 gram misalnya. Maka 1 gram itu, kalau misalnya harga emas 500.000, kalau kita Allah mudahkan kita punya rezeki, sedekahkan jumlah itu kepada fakir miskin sebagaimana Nabi SAW melakukan pada Hasan dan Husain radhiyallahu anhum ajma'in.
Kemudian termasuk hak anak adalah melindunginya dari segala kebaikan, keburukan maksud saya, dari segala keburukan dan selalu menjaga kebaikan untuk dia. Usahakan anak-anak teman-teman sekalian tidak semuanya dilepaskan kepada penjaga. Mungkin kita butuh orang yang membantu untuk menjaga, itu tidak dilarang dalam Islam, tapi orang tua harus punya peran. Bagaimana seseorang di antara kita pengen punya anak yang hafal Quran sementara dia sendiri tidak pernah mengajarkannya. Ya. Kemudian juga masuk dalam masalah pendidikan, ya ini hak anak juga dididik. Kalau yang Allahu alam yang saya pribadi tertarik dengan itu dan saya coba terapkan adalah statement Ali bin Abi Thalib yang mengatakan dididik anakmu dengan 7 tahun dikali 3. 7 tahun pertama dengan kelembutan, dari baru bayi sampai umur 7 tahun semuanya dengan kelembutan. Artinya kita harus tahu ini alamnya dia bermain. Di bawah 7 tahun itu memang alamnya dia bermain. Jadi kalau kita marahin, maka itu tidak ketemu dengan konsep hidupnya dia. Kemudian 7 tahun kedua, dari 7 sampai 14, di sini ketegasan. Ini nggak boleh, ini boleh. Maka di situ akan tertanam sebuah prinsip dasar. Dia tahu mana halal, mana haram. Dan 7 tahun ketiga dari 14 sampai 21, itu diisi dengan musyawarah. Diajak bermusyawarah. Kata Ali bin Abi Thalib setelah umur 21 tahun, lepaskanlah dia akan jadi pemimpin di masyarakat. Nabi SAW juga termasuk kalau anak-anak yang baru bisa bicara, beliau sering kali, anak bayi dulu, beliau sering juga mengelus rambut anak bayi, tadi belum saya sebutkan, sambil ditahnik dan diberikan nama. Juga termasuk yang dilakukan Nabi SAW kalau anak-anak yang baru bisa bicara, maka dihafalkan ayat-ayat tauhid yang menyebutkan tentang kalimat tauhid, pengesahan kepada Allah SWT. Cukup banyak di Al-Quran di awal-awal surah, umumnya semua kalimat-kalimat tauhid. Diajarkan walaupun 1-2 ayat sehingga mereka melantun-lantunkan itu. Ya. Jadi ini termasuk hak-hak yang semestinya dikasih kepada mereka. Dan itu teman-teman sekalian, anak-anak adalah aset amal jariah yang luar biasa. Antum tidak perlu mencari aset amal jariah di luar sana walaupun bisa. Tapi anak-anak itu luar biasa. Sekarang ini saya kasus misalnya ceramah di depan teman-teman sekalian. Walaupun dengan sangat terbatas ilmu yang Allah berikan. Alhamdulillah. Tapi orang tua saya panen pahalanya. Karena saya lahir di muka bumi ini karena minimal hasil dari upaya mereka. Apalagi dengan tumbuhnya dari nafkah ayah saya, ASI ibu saya. Maka semua itu amal jariah buat mereka. Maka usahakan kita yang mengajar. Anak ayah mungkin orang tua saya mengajarkan dulu cara saya jalan, maka sehingga saya bisa berjalan. Maka selama saya jalan dapat pahala. Nama saya diberikan Khalid, selama dipanggil nama tersebut orang tua saya juga dapat pahalanya. Ya. Kemudian apalah kebaikan-kebaikan yang diajarkan, tata cara makan, tata cara minum, nasihat-nasihat. Semua itu akan sangat bermanfaat luar biasa. Saya ingat betul ayah saya, semoga Allah jaga beliau masih hidup. Beliau selalu kalau duduk sama saya itu seperti orang yang sedang berpikir, apalagi nih yang saya mau tuntunkan ke anak saya supaya bisa menjadi amal jariah buat beliau. Jadi ada saja nasihat yang selalu disisipkan. Bukan cuma pada saat saya masih dulu, waktu masih kecil. Sampai saya merasa sekarang pun di waktu-waktu sekarang kalau saya lagi duduk sama beliau, ada saja kalimat-kalimat wasiat yang sangat berharga bagi saya. Saya nilai. Beliau selalu memberikan masukan, hati-hati begini, harusnya seperti ini. Diberikan gambaran dan subhanallah tidak pernah beliau marah. Tidak pernah marah dengan saya. Ya, dan ini satu konsep juga yang saya coba terapkan dengan anak-anak saya. Walaupun kadang-kadang mungkin saya tidak seperti ayah saya. Ya, ayah Masya Allah sangat tenang sekali dalam menghadapi anak-anak. Dan tidak pernah marah, sama saya tidak pernah marah sama sekali. Dan saya merasa ayah saya seperti seorang sahabat. Dan itu kesuksesan yang luar biasa. Saya melihat paman saya juga ada di Malaysia mendidik anaknya seperti itu. Dan anaknya menjadi sangat dewasa. Sampai jadi sarjana sekarang sangat dewasa. Dia merasa ayahnya selain ayah, orang yang dia harus bakti. Juga dia merasa ini sahabatnya. Jadi semua permasalahan diceritakan. Dan sekarang terbalik. Ayah saya menjadikan saya sebagai sahabat beliau.
Beliau sering berbicara, sering menyampaikan permasalahannya, saya juga bantu pecahkan. Dan saya pun seringkali kalau ada masalah saya berbicara sama beliau. Dan ini satu konteks batin yang sangat baik sekali. Ya. Dan harusnya kita didik ini. Banyak orang teman-teman sekalian begitu jadi ayah otoriter. Yang dia tahu marah, yang dia tahu pukul. Yang dia tahu adalah saya seorang ayah, kamu harus patuh walaupun salah gitu kan. Ini nggak boleh nih. Bukan aib meminta maaf sama adik kepada anak kita kalau kita salah. Ini hal mendasar yang harus juga digarisbawahi. Itu tentu globalnya ya, mukaddimah yang saya sampaikan. Tapi seperti biasa kita akan bacakan apa yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Beliau mengatakan B dari adab sesama makhluk, adab terhadap anak. Seorang muslim mengakui bahwa anak mempunyai hak terhadap orang tuanya yang harus dipenuhi. Di samping adab-adab yang harus dilaksanakannya. Saya ulangi lagi, seorang muslim mengakui bahwa anak mempunyai hak. Allah yang kasih itu. Berarti kewajiban kita sebagai orang tua. Terhadap orang tuanya yang harus dipenuhi di samping adab-adab yang harus dilaksanakannya. Yaitu berupa memilihkan ibu yang baik, memberi nama yang baik. Ini semua konsep dasar. Saya sudah kasih contoh tadi. Salah peletakan sperma ini salah semua. Sampai kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum. Pilih baik-baik tempat kalian menanam benih kalian. Boleh salah ini. Salah sedikit, salah semua ini ke depan. Kemudian memberi nama yang baik. Sudah pernah kita jelaskan teman-teman. Cari nama-nama yang baik. Dan satu saja, satu nama. Kita tahu nabi-nabi, Nabi Adam, Hud, Saleh, Shu'aib, Yunus, Muhammad, Yusuf, Isa, satu nama. Kalau Muhammad, Yusuf, Harun, tiga-tiga nabi. Siapa yang antum mau panggil ini? Gitu kan? Jadi satu nabi. Dan ini memang begitu. Kita tahu sahabat nabi, ya, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, satu nama. Kecuali penisbatan penghambaan kepada Allah. Misalnya Abdullah, itu lain. Hamba Allah gitu kan. Abdurrahman, itu baru dua. Tapi kalau yang lain selalu satu. Dan ini harus kita lakukan. Kan itu. Di Indonesia saya lihat tradisinya begitu. Pernah dia bilang sama saya, Ustadz kan paspor butuh 3 nama. Baik, nama antum, nama ayah, nama kakek. Jangan semua nama sendiri. Gitu kan. Jadi cukup. Misalnya saya Khalid, nama ayah saya Z, nama kakek saya Abdullah. Di paspor saya tulis begitu. Khalid, Z, Abdullah, selesai. 3 nama, gitu kan. Maka itu yang kita lakukan. Jadi pilih nama yang baik dan harus pilih makna yang baik. Dan paling baik nama para nabi-nabi. Kata Nabi SAW, nama yang paling baik adalah nama penisbatan hamba kepada Allah. Kalau laki-laki Abdullah, kalau perempuan Amatullah. Kalau perempuan Amatullah, mirip sama Abdullah. Kata Nabi SAW, nama yang paling Allah cintai Abdullah dan Abdurrahman. Jadi kalau perempuan Amatullah dan Amatur Rahman. Dan ini juga sebagian sahabat menamakan anak-anak mereka dengan ini. Kemudian datang setelahnya semua nama nabi-nabi. 25 nabi dan rasul yang kita tahu, yang disebutkan dan wajib kita imani. Semua jelas namanya. Adam, Idris, Hud, Saleh, Shu'aib, ya, Yunus, ya, banyak nama-nama nabi-nabi, Sulaiman, Daud, Musa, Ayyub, ya. Banyak nama-nama Isa, kemudian Nabi Muhammad SAW, dan banyak nama-nama yang lain yang kita harusnya memilih. Kemudian datang setelahnya nama orang-orang saleh, terutama dari sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Jadi banyak sekali nama-nama yang bisa kita cari. Dan sekarang alhamdulillah buku banyak sekali berhubungan dengan masalah ini. Intinya memilih nama yang baik. Ya. Kemudian menyembelihkan akikah atas namanya pada hari ke-7 sejak kelahirannya. Ini termasuk haknya dia. Menyembelihkan 2 ekor kambing, dan kalau laki-laki dan 1 ekor kambing perempuan. Kalau domba 6 bulan, kalau kambing bisa 1 tahun. Dan ini mirip dengan Idul Adha. Dan saya harap sebentar teman-teman tidak usah lagi ada yang bertanya, Ustadz mana saya dahulukan akikah atau kurban? Ya. Bolak-balik bertanya itu. Ya sudah, lakukan dua-duanya. Kalau betul-betul bertepatan anak antum lahir di hari ke-7-nya itu Idul Adha, bertepatan antum akikah antum lakukan. Kalau tidak punya duit kecuali
beli kambing untuk 1 ekor misalnya, akikah kan anak. Karena akikah wajib. Sementara kurban sunnah. Ya, gitu. Tapi kalau tidak bertemu maka lakukan dua-duanya. Gitu kan. Maka ini sunnah Nabi SAW yang harusnya dijaga. Yang penting boleh jantan, boleh betina, intinya tidak boleh cacat. Kan gitu. Tidak boleh patah tanduk, tidak boleh buta mata, tidak boleh pincang kakinya. Hewan itu maksudnya. Kemudian juga menghitannya. Dan khitan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Sunnah bagi perempuan. Jadi wajibnya. Dan saya sarankan kalau teman-teman yang punya anak, lebih baik dikhitan pada saat awal lahir. Dari awal lahir. Itu sangat berpengaruh kepada pertumbuhan tubuhnya. Saya lakukan pada anak laki-laki saya, Masya Allah pertumbuhan tubuhnya bagus sekali. Ya, dan mungkin Allahu a'lam ada pengaruh tidak, tapi yang jelas sebagian ulama mengatakan berpengaruh pada kecerdasan, pertumbuhan tubuh, ya, kualitas kulit dan segala macam. Makanya lebih baik dari kecil dan juga dia aman. Kalau sudah SD mungkin lebih sakit, ya, ada rasa sakit pada saat disunat, walaupun itu kewajiban harus dilakukan. Ya. Tentu bagi teman-teman bisa melihat sudah banyak sekali saya lihat cuplikan di YouTube dan positif sekali penelitian ilmiah tentang masalah khitan. Apa manfaatnya khitan itu? Gitu. Bagi laki-laki secara khusus. Itu akan sangat banyak sekali secara ilmiah. Saya yakin itu lebih baik ditonton saja sehingga bisa lebih kena. Karena memang ahlinya yang berbicara di bidang itu. Kami cuma menyampaikan tentang sunnah Nabi SAW menghitannya. Dan umumnya di zaman Nabi SAW dikhitan di awal baru lahir. Pada saat awal lahir. Ya. Kemudian menyayangi dan berlaku lembut kepadanya atau terhadapnya sudah saya jelaskan tadi. Paling tidak 7 tahun tadi yang dibagi 3. Memberinya nafkah. Nah, nafkah adalah kebutuhan dasar. Dan bagi anak laki-laki yang wajib dinafkahi sampai balik. Kalau anak perempuan sampai menikah. Ya, kalau teman-teman di sini yang masih belum menikah kemudian masih dibiayai oleh orang tuanya, maka harus tahu teman-teman sekalian, kewajiban orang tua kita membiayai hanya sampai balik. Jadi kita nggak boleh sudah kuliah marah-marah kepada ayah kenapa nggak beliin motor, kenapa nggak bayarin SPP, nggak boleh. Bukan kewajiban beliau lagi. Hanya sampai balik. Setelah itu kita harus bekerja. Ya. Kalau orang tua kita masih biaya, alhamdulillah kita santun. Ya. Bahkan kita harus ingat itu sebagai jasanya beliau. Setelah kita sukses, bakti, kembalikan apa yang telah beliau berikan kepada kita itu. Kalau anak perempuan memang wajib sampai mereka menikah. Makanya hak waris bagi perempuan 1. Hak perempuan, hak laki-laki 2. Artinya laki-laki selalu double. Ya. Karena laki-laki hanya wajib diberikan nafkah sampai balik. Setelahnya sudah sunnah, hukumnya sunnah. Dan dia terus wajib membiayai istri anaknya nanti kalau dia sudah menikah. Begitu pula dengan orang tuanya. Kalau perempuan tidak, dia selalu safe, aman. Sebelum menikah, walaupun dia gadis tua, orang tuanya wajib menafkahinya. Kalau sudah menikah, suaminya wajib menafkahinya. Jadi sebenarnya dia tidak membutuhkan banyak dari warisan itu. Makanya diberikan setengah dari yang dimiliki oleh laki-laki. Kemudian mendidiknya dengan baik. Ya. Tentu pendidikan ini teman-teman sekalian adalah pendidikan agama. Tidak usah khawatir, masalah keterampilan, kemahiran ilmu umum itu bisa didapatkan. Semua bisa didapatkan teman-teman sekalian. Saya sampaikan kepada anak-anak saya, dan siapapun yang saya bisa nasihatin kalau memang pas lagi ketemu, kemudian saya masalah pendidikan, saya bilang, tidak usah khawatir, belajar agama dulu. Saya dulu dari SMP belajar agama, SMA, sampai S1, alhamdulillah. Pada saat saya selesai S1, saya ingin mendalami akuntansi misalnya. Saya masuk kursus 6 bulan saya selesai. Bisa saya pelajari teori-teori umumnya, tinggal praktek. Tentu bisa saja teman-teman masuk di fakultas umum, bukan tidak boleh ya. Tapi saya melihat keterampilan itu bisa kita dapatkan, bukan tidak bisa. Mau belajar komputer, mau belajar bahasa Inggris, mau belajar apa saja bisa kita dalami sekarang. Apa yang tidak bisa dikursusin gitu. Tapi kalau agama tidak mudah teman-teman sekalian. Kalau bayangkan antum baru belajar pada saat selesai kuliah S1 misalnya, baru belajar agama. Itu kalau bagi saya anggap sudah telat.
Walaupun sebenarnya masih boleh belajar. Bayangkan kalau apa yang antum dapatkan dari ilmu agama sekarang atau semangat untuk sholat malam, untuk ibadah, kalau didapati dari masih SD dulu, kira-kira bagaimana ibadahnya? Kan begitu. Makanya saya sangat luar biasa memberikan support pada ikhwah-ikhwah yang membawa anak-anaknya. Saya subhanallah hadir di beberapa pengajian, saya lihat ada yang bawa anak-anak kecil, dan anak kecil itu menulis. Ikutin ceramah sampai orang tuanya bawa ke saya mengatakan, Ustadz ini ceramah Ustadz sudah didengar nih. Ada yang pernah bawa ke saya itu, dia katakan, Ustadz ini sudah dengar ceramah Ustadz 300 judul. Masih SD kelas 2. Tiap malam dengerin ceramah saya. Itu saya bisa bayangkan apa yang saya rangkumkan selama ini diambil dan dicerna oleh seorang anak kelas 2 SD. Apa yang akan terjadi pada ibadah dia? Gitu kan? Kalau kita sekarang bisa rasakan efeknya saja, bagaimana dengan dia? Dan bagaimana luasnya nanti ya, cakrawala ilmu dia pada saat dia kembangkan itu. Ya, karena ini ilmu agama tidak akan pernah habis seperti sebuah lautan yang luas. Ya, yang kalau kita cebur di dalamnya, kita akan temukan sebuah lautan yang tidak ada ujungnya. Tidak pernah habis ilmu agama itu. Kitab ini pun kalau habis kita baca, kita masih punya ribuan jutaan kitab yang bisa dibahas, teman-teman sekalian. Dan selalu kita merasakan ada saja hal-hal yang baru. Maka ilmu agama itu tidak terbatas. Belajar agama. Jangan merasa kurang teman-teman gara-gara masukkan anak-anak di pesantren. Tidak. Merasa malah bangga anak-anak itu masuk di pesantren. Sayang sekarang pesantren hanya seperti tempat pelarian saja. Kalau tidak lulus di negeri masuk pesantren. Kalau nakal pesantrenin aja. Jadi pesantren kayak tempat pelarian untuk orang-orang nakal. Bukan tempat orang berprestasi. Keliru ini. Di pesantren diajarin apa? Azan ke masjid. Saya dulu waktu masih tamat SD dulu tahun 86, tahun 87 saya masuk SMP di Makassar. Itu tuh dimasukkan pesantren sama ayah saya ingat betul itu. Sebelum azan sudah diketuk-ketuk pintunya sama pengawasnya. Sholat, azan, kalau nggak pergi bisa digebukin tuh. Ya. Harus ke masjid sholat. Gitu kan. Habis sholat ada pengajian. Di sekolah baca, belajar hadis, belajar Al-Quran, hafal Al-Quran. Bagus sekali, luar biasa di umur itu ya. Jadi sebenarnya teman-teman dalam pendidikan itu yang penting sekali adalah fase umur 12 itu tadi. Ya, itu sampai dari kalau kita SMP sampai SMA. Itu fase luar biasa, fase emasnya anak-anak itu. Kalau kita lihat histori para ulama-ulama kita dulu kayak Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Imam Malik. Imam Abu Hanifah sendiri terkecuali ya, karena Abu Hanifah rahimahullah memulai menuntut ilmu memang agak berumur, di atas 30 tahun. Bagi penuntut ilmu itu dianggap sudah berumur sebenarnya, karena beliau tadinya pedagang. Lalu kemudian beliau sadar gara-gara salah dalam gerakan sholat di masjid ditegur oleh seseorang, lalu beliau malu. Beliau menceritakan tentang sebabnya beliau belajar agama. Mulailah beliau hafal Quran, mulai segala macam sampai menjadi ulama besar. Tapi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, Imam Malik ini hafal Quran di umur 6 tahun. Sudah hafal 30 juz. Ya. Mereka mulai hafal hadis-hadis sampai luar biasa. Nah di fase ini teman-teman sekalian yang kita sayangkan di Indonesia, sering digambarkan di umur SMP, SMA ini kalau kita bicara tanda kutip di medsos saja ya. Tentu mudah-mudahan di sekolah-sekolah, di lembaga pendidikan mudah-mudahan guru-gurunya masih bisa mengontrol. Tapi di medsos kadang-kadang kita lihat di umur ini dianggap saatnya mencoba. Walaupun itu tidak baik. Mulailah mencoba merokok, mulai mencoba pacaran, mulai mencoba hal-hal yang haram dalam agama. Padahal sebenarnya dia tidak sadar. Di fase umur ini teman-teman, sekali kena ini bisa dibawa sampai tua. Sekali merokok, di sini ngerokok terus itu, susah tinggalinnya. Bisa ditinggalkan dengan keimanan yang sangat kuat. Makanya ini kalau rusak di sini, rusak ke depannya. Fase pesantren itu bagus sekali. Fase di mana di umur itu dia digenjot untuk bisa ke agama. Ke masjid. Cuma sayangnya, metode pendidikan kadang-kadang memang ada yang menggunakan kekerasan tanda kutip sini atau ketegasan ya. Yang akhirnya membuat sebagian anak-anak tidak betah. Mereka akhirnya lebih suka pulang bersebelahan sama orang tua atau orang tua memang dasarnya tidak memberikan dukungan.
Dia cuma tahu materi, anaknya mengeluh sedikit lalu kemudian dikeluarkan. Ini keliru, mestinya dibiarkan. Ya. Tentu juga kita mencari pesantren yang berkualitas baik. Dan mudah-mudahan saja seluruh pesantren yang kita di Indonesia tanpa terkecuali tentunya, mudah-mudahan semuanya kembali kepada ilmu agama yang benar, Al-Quran dan Sunnah, dan juga semuanya meningkatkan kualitas pendidikannya sehingga memang bisa membangun umat Islam Indonesia dalam kondisi yang lebih baik dari yang sebelumnya tentunya. Ya. Karena saya melihat terus terang pesantren-pesantren ini sama masjid-masjid kita di Indonesia luar biasa kayanya. Ini panel-panel listrik yang kalau tinggal dipencet ini nyala semua nih. Mungkin Indonesia bisa memimpin dunia kali. Gitu kan. Tapi karena kita banyak yang redup lampunya. Ya. Pesantren banyak, gitu kan. Masjid banyak, tapi banyak yang lampunya redup. Dan ini sayang, mesti dinyalain. Artinya kata kualitasnya harusnya sangat bagus. Saya bisa hitung secara global saja teman-teman. Bayangkan kalau sekian ribu pesantren di Indonesia setiap tahun mencetak kader ulama, ya, ratusan ribuan orang, bagaimana keadaan perbaikan di masyarakat kita sana? Orang kalau dekat dengan agama pasti baik. Karena agama selalu suruh baik kan. Bakti sama orang tua, baik sama tetangga, bersedekah, apalah segala macam. Dan kita dilarang berbuat buruk. Maka tentu ini akan sangat baik sekali. Pendidikan penting sekali teman-teman dalam masalah agama. Maka kata beliau mendidiknya dengan baik, memperhatikan pendidikannya dan pengajarannya serta menanamkan ajaran-ajaran Islam. Dan melatihnya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah serta membimbingnya sampai dinikahkan apabila telah dewasa. Kemudian menawarkan pilihan untuk tetap dalam pemeliharaannya atau mandiri dan membangun kemuliaannya dengan usahanya sendiri. Hal ini semua berdasarkan dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah berikut ini. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang hak anak dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Al-ayat. Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh. Ini adalah menyusui yang maksimal. Pada saat Allah mudahkan memang air susunya ada, melimpah, Masya Allah maka dia susui selama 2 tahun. Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Artinya kalau memang tidak ada air susunya, gitu kan, maka tidak ada masalah kalau tidak bisa diganti dengan, kalau sekarang ada susu formula. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Jadi pada saat dia hamil, diberikan makanan minuman yang cukup, pakaian yang cukup, kemudian juga pada saat melahirkan. Jadi ini ayat jelas berbicara tentang masalah hak anak. Juga firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, masalah pendidikan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun syidad. Alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang beriman, perihalalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan atau dititahkan. Artinya kita disuruh selamatkan diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Keluarga, istri dan anak. Bagaimana caranya? Dengan pendidikan agama. Karena hanya agama yang bisa menyelamatkan. Dalam ayat ini terkandung perintah untuk memelihara keluarga dari ancaman api neraka. Yaitu dengan mentaati Allah yang maha tinggi. Mentaati Allah yang maha tinggi menuntut pengetahuan tentang apa-apa yang diwajibkan Allah untuk ditaati. Dan ini tidak datang begitu saja tanpa dipelajari. Karena anak termasuk keluarga, maka ayat ini menunjukkan kewajiban orang tua untuk mengajari anaknya, mendidik, membimbing, dan menuntunnya kepada kebaikan serta mentaati Allah dan Rasulnya, dan menjauhkannya dari kekufuran, kemaksiatan, hal-hal yang merusak dan buruk. Dan yang demikian itu semua bisa melindunginya dari ancaman api neraka.
Sebagaimana disebutkan dalam ayat tadi Al-Baqarah 233, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal walidatu yurdi'na auladahun. Para ibu hendaklah menyusui anak-anak mereka. Hal ini menunjukkan kewajiban orang tua memberikan nafkah kepada anak. Karena ibu menyusui butuh makanan, bukan minum, tidak ada nafkah di situ. Bagi ayah juga memberikan makanan suplai yang cukup. Karena wajibnya memberikan nafkah kepada ibu yang menyusui itu disebabkan karena dia menyusui anak. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Isra ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan pernah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Lanjutan ayat tadi sudah saya jelaskan. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Jadi ini semua ayat jelas berbicara masalah anak. Yang kedua, sabda Nabi SAW ketika beliau ditanya tentang dosa yang paling besar. Beliau menyebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 4477 dan Imam Muslim nomor 86. Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak wa antaqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak wa antuzaniya halilata jarik. Engkau mempersekutukan Allah, ini induk dosa besar. Engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu padahal dialah yang telah menciptakanmu. Perhatikan setelah syirik ini yang dilarang, Allah bilang, dan engkau membunuh anakmu karena takut ikut makan bersamamu. Oh, saya kalau punya anak lagi nanti mau makan dari mana? Itu haknya Allah. Allah titipin, pasti ada juga titipannya. Ya. Makanya prinsip yang mengatakan banyak anak, banyak rezeki itu sebenarnya masuk akal. Gitu kan? Karena memang anak-anak itu begitu lahir memang punya hak sendiri. Allah datangkan rezekinya. Tidak usah khawatir masalah itu. Dan yang ketiga, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Tentunya ini larangan dan ini di bab zina. Dibahas oleh para ulama, zina bertingkat-tingkat. Tingkat yang paling berat adalah berzina dengan mahram. Jadi zinanya ibu sama anak, atau ayah sama anak, atau saudara sama saudarinya. Atau menikahi mantan istri ayah. Atau menikah dengan mantan suami ibu. Ya, itu semua mahram, nggak boleh. Haram. Pernah ada sahabat disuruh oleh Nabi SAW untuk mendatangi sebuah lokasi, membatalkan pernikahan seseorang yang menikahi mantan istri ayahnya. Ya. Karena dia lebih muda, istrinya lebih muda, si anak ini karena si ayah ini duda, punya anak laki-laki, dianggap boleh dia nikahi mantan istri ayahnya, ini tidak boleh, gitu kan? Ini semua diharamkan dalam Islam. Kemudian datang setelahnya nikah dengan istri tetangga atau suami tetangga. Tentu tetangga adalah orang yang paling dekat dengan rumah kita. Ini diharamkan dalam Islam, tingkat zina tertinggi ini. Ya, termasuk tinggi setelah zina dengan mahram. Kemudian zina dengan para istri mujahidin yang sedang bertugas di jalan Allah lalu dia datang mengganggunya. Gitu kan? Ini semua dosa-dosa yang sangat berat dalam masalah berzinahan. Nanti terakhir sekali baru zina orang yang suka dengan suka. Itu adalah bab zina yang terendah tapi dosa besar semuanya. Tapi ini termasuk dosa besar yang diharamkan dalam Islam. Saksi bahasan kita membunuh anak di sini. Larangan membunuh anak mengharuskan kebalikannya, yaitu menyayangi dan mengasihinya serta menjaga fisik, akal dan jiwanya. Sabar. Emang ada masa-masanya anak-anak itu semangat, ya, bergerak sana sini, ya. Maka itu harus kita sabari, jangan emosional. Usahakan kontrol. Nabi SAW bersabda tentang akikah untuk anak. Al-gulamu murtahanun bi akikatihi tuzbahu anhu yawmas sabi'i wa yusamma fihi wa yuhlaku ra'su. Anak itu tergadai dengan akikahnya yang disembelihkan untuknya pada hari ke-7 setelah kelahiran. Lalu saat itu pula dinamai dan dicukur rambutnya. Sebagaimana hadis ini disebutkan oleh Abu Dawud nomor 2838, An-Nasai nomor 4220 dan Ibnu Majah nomor 3165. Dan ini tentu disahihkan oleh Tirmidzi di nomor 1522. Jadi di sini anak-anak tergadai, dari sini ulama mengatakan bagi orang yang mampu
di hari ketujuh alhamdulillah tidak mampu, maka dia berusaha untuk mengakikahkan anaknya kapan dia mampu. Karena dia seperti tergadai, ya, jiwanya sampai diakikahkan. Kalau masalah orang tua kita yang kita tidak tahu, nggak usah kita campurin, kita sendiri. Kita sudah pernah akikah atau belum? Itu yang dibahas oleh para ulama. Ya. Kemudian juga di sini diberikan nama, sudah kita jelaskan tadi, dan dicukur rambutnya, dan saya sudah jelaskan, cukur rambutnya artinya dicukur sampai habis dan ditimbang. Dan tidak usah khawatir. Alhamdulillah saya coba praktikin karena rambut bayi masih sangat lembut, kemudian dicukur. Saya juga lihat ada cuplikan di YouTube itu menarik tentang hikmah, kalau tidak salah begitu judulnya, hikmah pencukuran rambut bayi. Jadi ada penelitian itu. Ya. Penelitian diadakan oleh orang-orang non-muslim sebenarnya tentang kenapa bayi harus dicukur rambutnya. Jadi ternyata di rambut itu dia menyimpan banyak bakteri yang memang dibawa dari kandungan, dan itu memang harus dicukur. Kalau dicukur maka akan sangat berpengaruh kepada pertumbuhan rambutnya, kulitnya, otaknya, dan seterusnya. Dibandingkan dengan yang tidak dicukur sama sekali. Kemudian juga hadis Nabi SAW dalam hadis disebutkan Imam Bukhari nomor 5889, Imam Muslim 257, Abu Daud nomor 4198, Tirmidzi 2756, An-Nasai nomor 10, Ibnu Majah 292, Ahmad nomor 7220. Nabi SAW bersabda, al-fitratu khams, al-khitanu, wal-istihdadu, wa qassus syaribi, wa taqlimul azfar, wa natful ibt. Fitrah itu 5 hal yang dianggap kesucian dalam Islam yang harus dijaga. Yang pertama sekali khitan. Dan khitan adalah memotong bagian kulit kepala zakar laki-laki. Dan bagi perempuan itu ada cara sendiri, mereka membersihkan di daerah kemaluan, dan kata Nabi SAW, janganlah kalian mengangkatnya, maksudnya di daerah kemaluan perempuan, sehingga mengganggu hubungannya dengan suaminya. Artinya bisa hilang syahwatnya. Maka tentu saudari-saudari kita bidan dan teman-teman medis ini jauh lebih paham tentang masalah bagaimana prosesinya. Kemudian istihdad, mencukur bulu kemaluan, ini tentu bukan bahasan kita sekarang, tapi yang menjadi saksi bahasan yang pertama, masalah khitan, hak anak. Masalah mencukur kemaluan ini sunnah Nabi SAW, begitu tumbuh dicukur habis. Nah ini termasuk sunnah Nabi SAW karena daerah ini lembab. Maka biasanya bisa menyimpan banyak bakteri kalau dibiarkan, walaupun kita membersihkannya dengan sabun. Gitu kan? Sunnah Nabi SAW untuk membersihkannya. Memotong kumis, ini khilaf di antara ulama apakah dipotong habis, dicukur. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu seringkali mencukur sampai terlihat putih tempat kumisnya. Radhiyallahu anhu. Kadang-kadang ada juga riwayat yang menjelaskan kalau disunnahkan oleh Nabi SAW untuk mencukur ya, sampai garis bibirnya terlihat. Dan Umar bin Khattab juga pernah disebutkan dalam riwayat memiliki kumis, yang membiarkan kumisnya dan mencukurnya. Bahkan kumis Umar kadang-kadang diputar oleh dia di ujungnya. Pada saat Umar lagi marah. Kemudian memotong kuku, ini menandakan memang kuku harus dipotong. Begitu panjang, dan kuku yang disuruh potong adalah kuku yang berbeda warna dengan kuku asli. Subhanallah, selalu kalau kuku kita lebih, maka dia berbeda warna. Dan juga kalau dipotong, tidak sakit. Itu kata ulama. Kemudian mencabut bulu ketiak. Dan ini tentu boleh dengan mencukurnya. Tapi makna mencabut ulama bahas. Bulu ketiak agak berbeda sedikit. Kalau kita biasa mencabutnya, maka membiasakan mencabut ini membuat nanti yang tumbuh setelahnya lebih lunak. Maka dia akan selalu mudah untuk dicabut. Dan ini juga daerah lembab. Dia tumbuh bulu karena dia lembab. Dan ini kalau dibiarkan akan bisa menampung bakteri dan akhirnya membuat bau-bau badan yang kurang nyaman. Juga dalam hadis lain yang menyebutkan tentang adanya hak anak, adalah hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3671. Walaupun hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya, tapi sebagian mereka berpegang. Nah, dalam hadis ini kata Nabi SAW, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum fa inna auladakum hadiyatun ilaikum. Muliakanlah anak-anak kalian dan baguskanlah adab mereka, karena anak-anak kalian itu adalah hadiah bagi kalian. Juga sabda Nabi SAW tentang harusnya adil di antara anak-anak. Disebutkan di dalam hadis riwayat Baihaqi dan Tabarain dan dihasankan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar.
Sabda Nabi SAW, sawu baina auladikum fil atiyah, falau kuntum mufaddilan ahadan lafaddaltun nisa. Sama ratakanlah dalam pemberian terhadap anak-anak kalian. Di sini maksudnya adalah pemberian semasa hidup, bukan warisan. Pemberian. Jadi kita kalau memberikan misalnya anak perempuan ini mobil misalnya atau motor, maka kita berikan kepada yang lain juga sama. Ya. Jadi ini harus adil. Kalaupun kita tidak bisa, kita cuma bisa beli satu, kita mengatakan ini motor ayah, ini mobil ayah, ini mobil ibu, ini motor ibu, nanti dipakai rame-rame, maka itu boleh. Tapi tidak boleh dikhususkan kepada satu orang, yang lain tidak dikasih, harus adil. Dalam warisan baru laki-laki dapat double dari apa yang didapatkan oleh anak perempuan. Tapi dalam pemberian harus sama. Dan kata Nabi SAW, sama ratalah dalam pemberian terhadap anak-anak kalian. Seandainya aku boleh mengutamakan seseorang, tentu akan aku utamakan wanita. Jadi ini teman-teman sekalian, kalau yang saya pribadi lakukan, maka saya menulis ya data anak-anak, nama-nama mereka, kemudian saya tulis pengeluaran. Kalau pengeluaran pokok, dasarnya pengeluaran pokok, maka tentu saja pengeluaran pokok ini tidak bisa disamakan kayak misalnya SPP sekolah. Akan beda antara anak SMP sama anak SD misalnya. Atau anak yang baru lahir, mereka masih belum sekolah, tidak ada SPP. Maka ini kebutuhan dasar yang tidak bisa disamakan. Tapi kalau misal, kalau saya pribadi, kalau saya memberikan baju misalnya untuk anak saya yang sudah dewasa, misal umur berapa, 10 tahun misalnya, saya belikan baju dengan harga misal 200.000, 300.000. Maka ini akan saya tulis kalau semua adiknya akan mendapatkan nilai yang sama, nilainya, walaupun tidak harus sama bajunya. Jadi saya buat tulisan ini jumlahnya sekian. Punya hak ini masih ada. Mungkin saya akan belikan mainan dia kalau dia masih kecil. Tapi nilainya sama. Karena urusan kita sama Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harusnya begitu. Beliau juga bersabda tentang masalah pendidikan anak dalam hadis yang lain, dan hadis ini diriwayatkan Abu Daud nomor 495 dan Tirmidzi nomor 407 dan dihasankan oleh Tirmidzi. Sabda Nabi SAW, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashri sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Suruhlah anak-anak kalian salat saat mereka usia 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkannya pada saat mereka berusia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka di ranjang. Jadi maksud pisahkan di ranjang artinya pisah tempat tidur mereka, pisah kamar. Jadi darurat sekali kita tidak punya lagi kecuali ruangan itu, apa boleh buat. Tapi kalau bisa dipisahkan, termasuk dengan orang tuanya. Ini masalah pendidikan, sholat, harus difokus masalah itu. Tentu di sini penentuan umur 7 tahun kata para ulama hadis, karena memang umur 7 tahun sudah bisa disuruh. Kalau di bawah 7 tahun berarti agak sulit. Jadi wajar kalau kita misalnya bilang sama anak kita umur 3 tahun, 4 tahun, ayo sholat nak. Terus dia masih lari-lari, itu memang biasa. Memang umurnya dia. Atau dia sholat sebelah kita, kemudian setelah itu dia lari main. Itu memang sudah begitu. Jangan dimarahin. Jangan ajak ngomong seperti orang tua, nggak mungkin. Kalau sudah 7 tahun mungkin masih bisa, atau sudah bisa kita berikan masukan. Itu pun masih baru disuruh sholat. Kalau sudah 3 tahun batasnya. Setelah 3 tahun disuruh nggak mau, umur 10 tahun tetap tidak mau sholat, baru dipukul. Pukulan pun tidak boleh yang berbekas. Ya. Diistilahkan dengan darbatun ghairu mubarrah. Sebagian ulama mengatakan dipukul dengan ujung jari atau kayu siwak saja. Jadi jangan dibox anaknya. Atau dijitak kepalanya, atau apalah. Ada orang begitu, dicubit sampai pahanya merah-merah, kesian. Saya tidak tahu ya kenapa, kadang-kadang subhanallah ada sebagian ummahat, sebagian wanita muslimah bisa tega mendengar anaknya nangis-nangis di sebelahnya sementara dia lagi makan, anaknya minta tidak dikasih, atau misalnya dia karena lagi terima telepon temannya kemudian dia cuekin anaknya, kemudian dipukul. Itu luar biasa gitu. Saya pernah di Surabaya nyaksikan depan mata kepala sendiri. Waktu itu di sebelah rumah salah satu kerabat kami, saya lagi di situ terus ada anak nangis-nangis gitu. Saya kalau dengar suara tangisan anak ini nggak tega. Ya.
Maka saya pun datang ke situ, saya lihat. Ternyata ada satu ibu, dia lagi pegang di sebelah rumah itu, dia pegang anaknya, tangannya diangkat gitu, di bawahnya itu sumur. Dia sambil pukul-pukulin anaknya. Entah salahnya apa ini. Jadi saya nggak ngerti kesalahan apa yang dibuat sama anak itu. Paling yang diminta sama anak apa? Makanan, minuman. Gara-gara itu kita pukul untuk apa? Kasih makanan. Sampai pernah ada ibu datang kepada di depan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia ngobrol sama Aisyah. Kemudian Aisyah cuma kasih 3 butir kurma. Satu buat ibunya, satu buat anaknya kiri kanan. Lalu anak karena asyik ngobrol, rupanya anaknya sudah isap-isap kurma itu sudah habis. Lalu mereka minta kurma ibunya. Lalu ibunya mengalah. Dibagi 2 kurma itu dikasih ke anaknya 2-2. Kata Aisyah radhiyallahu anha, saya kagum melihat perilaku ibu ini. Dia mau berkorban buat anaknya. Padahal dia juga pengen makan kurma itu. Tapi dia dahulukan. Waktu pulang, mereka kata Aisyah mengatakan, saya ceritakan kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, perbuatan ibu itu membuatnya masuk ke dalam surga. Kenapa kita pelit teman-teman sekalian? Menangis anak gara-gara minta minum, minta makan, kasih biarin makan. Saya sampai pernah tegur istri saya gara-gara itu anak nangis-nangis minta makan. Kenapa? Udah banyak makannya, biarin makan. Kasih makan. Dia kalau kenyang dia berhenti sendiri kan gitu. Kenapa dilarang makan gitu? Jadi untuk apa dibatasi? Kasih saja, itu lebih baik. Karena ini adalah apalagi kalau belum balik ya, itu ahli surga loh. Kita lihat depan mata ini anak kalau mati masuk surga dan penyelamat kita. Gimana caranya kita nggak berpikir ke sana? Disebutkan dalam asar bahwa di antara hak anak yang harus dipenuhi orang tuanya adalah dididik dengan baik dan diberi nama yang baik. Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa di antara hak anak terhadap orang tuanya adalah diajari baca tulis dan memanah serta tidak diberi rezeki kecuali yang halal dan baik. Diriwayatkan pula dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia mengatakan nikahilah wanita yang salihah karena unsur keturunan itu berpengaruh. Seorang Arab Badui atau pedalaman atau Arab pedalaman telah berbuat baik kepada anaknya dengan memilihkan ibu yang baik bagi mereka. Lalu ia melantunkan syair. Wa awwalu ihsani ilaikum takhayyuri lima jidatil a'raki badin afafuha. Kebaikan pertamaku untuk kalian wahai anak-anakku ialah pemilihanku pada wanita atau seorang ibu yang baik nasabnya dan tampak kesuciannya. Jadi emang ini semua rangkuman daripada hak-hak anak. Allahu a'lam. Semoga bermanfaat tentunya. Kalau ada benar dari Allah, kalau saudara saya mohon dimaafkan. Kita berdoa kepada Sang Pencipta Allah. Semoga majelis kita diberkahi olehnya. Dan dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan kemahamurahannya. Dan semoga seluruh dosa yang pernah kita kerjakan tanpa terkecuali sebesar sampai sekecil apapun. Dosa tersebut semua diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala. Tidak pernah lupa kita doakan negara kita Indonesia agar menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh rezekinya dibukakan oleh Allah dan seluruh utangnya dilunasi dengan kemahamurahannya. Dan juga semoga seluruh umat Islam berada di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dan diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan semoga semua yang fasik mendapatkan hidayah kembali kepada iman dan ilmu syari yang benar. Dan semoga orang-orang kafir juga diberikan hidayah untuk Islam. Dan semoga seluruh wilayah Indonesia dipimpin oleh pemimpin muslim yang adil, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga mereka lepas dari tanggung jawab pada hari kiamat. Dan semoga Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa. Dan ini yang kami bisa lakukan, wahai Tuhan kami Allah. Kami mendoakan mereka agar Engkau mengikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kami semuanya, dan partisipasikan kami bersama mereka di pahala baik dengan doa, dengan harta juga dengan jiwa kami. Dan satukanlah kami ya Allah dengan kemahamurahan-Mu di surga Firdaus-Mu tanpa hisab, sebagaimana Kau satukan kami di majlis ilmu yang mulia ini. Tentu kalau ada benar dari Allah, sekali lagi kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.